Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi pada teman-teman tentang tips bagaimana berpikir dan berjiwa besar. Bagaimana cara berpikir dan berjiwa besar. Judul ini saya ambil dari sebuah buku, yaitu Berpikir Berjiwa Besar. Saya membaca buku ini kemarin kepada senior saya, teman saya atau senior saya memperkenalkan buku ini untuk saya baca pertama kali. Dan waktu buku ini diperkenalkan, umurnya sudah berumur 80 tahun di muka bumi. Tentunya ini sebuah buku, bukan buku sembarangan buku, karena buku ini mengajarkan tentang apa yang tidak diajarkan di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Nah, karena buku ini mengajarkan tentang bagaimana cara kita berpikir yang benar, berpikir yang besar, berjiwa yang besar, baru kita bisa sukses. Buku ini adalah karangan dari Dr. David Schwartz, di mana buku ini muncul di era abad tahun 19 sekian. Buku ini sudah bertahan hampir 100 tahun ya. Tentunya intisari dari buku ini, kalau teman-teman baca buku tersebut, saya sangat mengusulkan buku ini karena buku ini dicetak 100 tahun lalu. Banyak contoh-contoh yang mungkin teman-teman yang berpikir contohnya tidak relevan. Beliau menyampaikan materi mungkin kurang update. Mungkin teman-teman agak contoh-contohnya kemarin tuh dia menggunakan contohnya Presiden Amerika saat itu berjuang saat itu, tentu teman-teman tidak kenal. Tapi kalau teman-teman kenalkan dengan Presiden Indonesia misalkan Bapak Jokowi, atau teman-teman bisa kenal atau relevan. Tetapi tidak masalah meskipun contoh-contohnya kurang relevan, tetapi dasar teori yang disampaikan buku tersebut masih sangat berguna sampai sekarang. Nah, intisari dari buku tersebut adalah saya mengambilkan sebuah 3 tema atau 3 tips. Yang 3 tema itu, yang pertama adalah mengajak mengubah cara mindset kita atau cara berpikir kita. Sebetulnya saya udah mengajarkannya atau berbagi di channel ini, yaitu tentang mindset dan mental orang sukses kemarin ya. Saya berbagi di situ banyak hal bagaimana kita mengubah mindset cara berpikir kita. Dan buku ini mengajak untuk berpikir dengan cara yang berbeda, karena seringkali kita ingin melangkah, tetapi yang menghambat kita itu bukanlah masalah, tapi yang menghambat kita itu justru ke dalam diri kita. Masalah itu adalah masalah di luar, itu seperti kayak kondisi, kayak situasi, ataupun problem-problem yang terjadi di luar diri kita. Nah, manusia seringkali terpengaruhi oleh kondisi yang di luar. Misalkan, kalau hari ini hujan, tapi teman-teman mengantar makanan. Misalkan sudah janji. Nah, hujan itu bisa mengurungkan niat Anda untuk menetapkan goal Anda, yaitu mengantarkan makanan kepada orang yang Anda cintai. Tetapi kalau teman-teman punya tekad membara, punya tekad yang kuat, teman-teman bisa mengantar makanan sekalipun hari hujan, badai pun sekalipun.
Nah, di situ menunjukkan tekad yang kuat. Nah, di sini cara berpikir Anda yang berbeda itu sudah menentukan bahwa seberapa kuat mindset Anda untuk menetapkan sebuah goals dan tujuan itu. Tetapi itu dari mana? Itu dari dalam. Nah, buku ini mengajarkan Anda bagaimana mengubah yang ada di dalam, mengubah yang ada di otak Anda, mengubah yang ada di dalam jiwa Anda atau hati Anda. Nah, di sini diajarkan cukup sangat detail. Itu yang pertama, yaitu cara merubah mindset. Yang kedua adalah Anda harus memiliki namanya keberanian. Nah, kalau teman-teman nonton channel saya yang teman-teman lihat video sebelumnya, video-video saya mengajak teman-teman untuk berani, dan berani. Dan seringkali kita itu kurang berani itu lagi-lagi karena kondisi di luar. Kondisi eksternal seringkali mengurungkan niat kita untuk melakukan sesuatu. Contoh misalkan ya, kalau Anda hari ini karyawan, Anda ingin berwirausaha, tapi Anda sudah melihat contoh orang-orang yang gagal, orang-orang yang bangun usaha dari 2 bulan 3 bulan akhirnya gagal, akhirnya dia kembali lagi sebagai karyawan. Nah, itu kondisi eksternal. Kemudian lagi Anda mungkin lihat seringkali orang ingin melakukan suatu tindakan tapi lagi-lagi dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Sekali lagi tidak ada salahnya dengan kondisi eksternal, karena kondisi eksternal itu selalu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi kalau teman-teman ingin benar-benar berhasil, sebetulnya lebih dipengaruhi oleh internal. Karena tekad yang kuat, tekad yang membara itu bahkan bisa mengubah kondisi eksternal itu tadi. Bahkan dikatakan orang tidak mungkin, kalau tekad teman-teman kuat itu bisa menjadi mungkin. Everything impossible katanya. Tetapi diri kita seringkali urung membuat sebuah tekad gara-gara kondisi eksternal tadi. Nah, di buku ini kita diajak untuk berani. Bahkan di bab 2 dalam buku ini dengan judul mengatasi dalih. Nah, di situ banyak kali manusia, kalau teman-teman tonton video-video sebelumnya, saya nggak punya modal lah, bagaimana berwirausaha lah, nggak punya teman lah, dan sebagainya macamnya. Itu adalah sebuah dalih. Semua adalah alasan, dan sebuah alasan. Saya tidak punya mentor lah, saya tidak punya teman lah, saya tidak tahu harus kemana, saya nggak punya produk lah. Pokoknya dalih demi dalih, alasan dengan alasan itu banyak sekali. Padahal saya percaya di buku ini diajarkan tentang bagaimana cara mengatasi dalih. Di situ ada namanya tuan, yaitu tuan positif dan tuan negatif. Dan di otak kita, setiap kita mengatasi sebuah peristiwa, kondisi eksternal, pasti ada dua sisi yang mengatakan satu bisa, yang satu mengatakan tidak bisa. Satu mengatakan mungkin, yang satu mengatakan tidak mungkin. Yang satu mengatakan oke, yang satu mengatakan tidak oke. Selalu bertentangan. Kita seringkali dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara membuat Anda tuan positif itu lebih banyak bekerja? Oke-nya, mungkinnya, bisanya itu harus diaktifkan dengan meniadakan tuan yang tadi tidak bisanya, tidak oke-nya, tidak berhasilnya, atau tidak mungkinnya tadi. Buku itu dipaparkan dengan sangat jelas di bab kedua, dan kata-kata berani itu adalah di bab ketiga, yaitu cara mengatasi rasa takut. Nah, di video-video saya sebelumnya juga saya jelaskan bagaimana cara mengatasi rasa takut kegagalan.
Nah, di buku ini juga dijelaskan bagaimana cara mengatasi rasa takut gagal. Rasa takut gagal itu saya ambil contoh, misalkan di antara teman-teman subscriber TPJK ini yang tidak pernah salah, nggak bisa berenang maksud saya. Mungkin berenang itu sesuatu yang menakutkan, tetapi kalau menakutkan, kenapa hari ini berenang itu merupakan salah satu olahraga favorit di Olimpiade ya. Dan kalau hari ini teman tidak bisa berenang, alasannya banyak. Saya ini hidup saya tidak tinggal di tengah, tidak dekat laut. Mungkin kalau saya anak nelayan, saya mungkin bisa berenang. Karena mungkin ketika kecil teman-teman mungkin ditontonkan dengan video orang tenggelam, atau orang menonton siaran yang membuat orang itu menakutkan, hal-hal yang berbau air ataupun banjir bandang, sehingga membuat Anda takut akan berenang. Nah, di buku ini diajarkan ada 2 cara untuk membuat Anda bisa berenang. Cara yang pertama adalah sederhana, yaitu Anda ditontonkan sebuah video atau seminar, ini cara berenang seperti ini, cara latihannya seperti ini. Semua teori dipaparkan dengan sangat jelas. Semua teori mengajarkan Anda pasti bisa berenang, tapi dalam bentuk kelas di ruangan. Entrepreneurship, pengusaha itu juga berbicara seperti ini. Teman-teman tidak bisa berbicara wirausaha hanya di dalam kelas, di dalam ruangan. Teman-teman harus mempraktekannya langsung ke lapangan. Atau cara pembelajaran kedua, tidak usah pakai teori, langsung berdiri di samping kolam renang. Mungkin takut, ini dalamnya berapa meter, apakah saya akan tenggelam? Daripada pusing-pusing ya, langsung nyemplung saja, turun saja, cepur, langsung masuk. Paling tolong, saya tidak bisa berenang. Tapi jangan takut, karena mentor Anda akan menolong Anda. Intinya yang saya tanyakan pada Anda ini, mana lebih cepat secara teori atau lebih cepat berenang langsung praktek? Nah, wirausaha juga sama. Wirausaha itu tidak bisa hanya dengan teori. Anda baca buku orang sukses, sekali buku, Anda semua tonton video-video orang-orang sukses di perdagangan, di bisnis, itu cuman menambah wawasan Anda, tidak menambah keberanian Anda. Keberanian Anda itu ditentukan bukan dari berapa banyak Anda baca buku. Baca buku sangat penting, tapi tidak cukup baca buku. Tapi bukan berapa banyak yang sudah Anda praktekkan dalam buku yang Anda lakukan itu. Karena mengetahui, action itu lebih jauh, lebih hebat daripada cuman Anda ketahui. Action lebih hebat daripada cuman Anda ketahui. Itu intisari dari bagaimana Anda berani mengambil tindakan. Dan yang ketiga adalah teman-teman harus berani menetapkan sebuah goals, yaitu menetapkan sebuah target atau goals. Karena tidak ada seorang sukses di muka bumi ini yang tidak memiliki sebuah goals atau target. Ini memiliki jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Di video-video saya berikutnya, mengapa target Anda belum tercapai, itu di video-video saya juga ada, teman-teman bisa tonton di video-video saya. Baik teman-teman, inilah yang bisa saya bagikan tips buat teman-teman. Jika teman-teman suka dengan channel saya, boleh tekan tombol subscribe-nya. Jika teman-teman mau bertanya, tinggal komen positif di bawah. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, boleh share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa para pengusaha, para pedagang, para pembisnis yang lagi berusaha. Semoga sukses selalu. Sampai jumpa
di video berikutnya. Sehat selalu. Dadah, bye bye teman-teman.